Kita dalam tanda kutip beberapa waktu meninggalkan Tuhan dalam tanda kutip. Tapi saya mau berkata, Tuhan mau berkata, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Katakan amin. Orang bisa melupakan kita, sahabat kita bisa melupakan kita, orang yang paling dekat mungkin bisa melupakan kita. Tapi hari ini saya mau berkata, Tuhan yang mengasihi kita tidak pernah melupakan kita. Katakan amin. Amin. Apapun keadaan kita. Jangan mungkin kau berkata, karena saya sudah mulai tawar mengikut Tuhan. Dulu saya berapi-api melayani Tuhan, semangat melayani Tuhan. Dan saat ini karena sesuatu hal saya mungkin mulai jauh dari Tuhan. Dan kau berkata, kayaknya Tuhan jauh dari saya. Kayaknya Tuhan mulai melupakan atau meninggalkan saya. Tapi hari ini saya mau berkata, Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Katakan amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Yang kedua, Tuhan berkata, aku selalu menyertai engkau. Karena itu janji Tuhan. Katakan amin. Dia selalu ada menyertai kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Saya selalu berkata bahwa engkau merasakan atau tidak merasakan, Tuhan selalu ada dekat kita. Katakan amin. Sekali lagi, engkau merasakan atau tidak merasakan, Tuhan selalu ada dekat dengan kita. Dan biar itu menjadi kekuatan kita. Karena saya percaya kalau kita sadar, kalau kita mengerti, ternyata ada orang yang mengasihi, itu satu hal yang penting. Tapi kalau kita menyadari bahwa ada Tuhan yang sudah mati buat kita, mengasihi kita, itu yang terpenting dalam hidup kita. Katakan amin. Oleh sebab itu, mari tetap kasih Tuhan, tetap iring Tuhan apapun yang terjadi. Nah, hari ini setelah saya mempersiapkan firman Tuhan, ada firman Tuhan yang saya mau bagikan secara singkat. Karena tema kita Natal tanggal 18 nanti tentang bersukacitalah. Jadi hari ini kita mau belajar tentang joy atau bersukacita. Kita baca dalam Lukas 2. Jadi anggap saja ini khotbah pranatal. Khotbah pranatal. Sebelum, karena Rabu depan sudah Natal kita ya. Lukas 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-20. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mau ibadah atau mau mendengar firman Tuhan pranatal hari ini. Lukas 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Gembala-Gembala. Saya akan bacakan ayat yang ke-8, ayat yang ganjil. Lukas 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Saya baca ayat yang ganjil, jemaat Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang saya yang genap, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ganjil. 1, 2, 3, gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bara tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat mengendalikan mereka dengan kuasa ke surga, malaikat-malaikat itu berkata kepada yang lain, marilah kita ke Bethlehem, apa yang terjadi di sana, oleh dia diberitahukan kepada kita. Ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. tapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat,
semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagia kita yang membaca dan merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, hari ini mungkin kita sudah seringkali dengar firman Tuhan ini setiap sebelum Natal, atau kita sudah pernah serikan atau khotbahkan. Tapi hari ini kalau firman Tuhan datang buat kita, karena Tuhan mau berbicara lagi buat kita. Katakan amin. Karena saya selalu berkata bahwa Tuhan tidak pernah cukup sekali untuk menegur kita, berbicara, menasihati kita, berfirman buat kita. Karena kerinduan Tuhan hari-hari ini, kita semakin kuat, kita semakin dewasa, kita semakin seperti Kristus. Katakan amin. Oleh sebab itu kalau kau dengar firman Tuhan, mari lembutkan hatimu. Jadikan tanah hatimu seperti tanah yang subur untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Yang mau mendengar firman Tuhan, katakan amin. 2 hari atau 3 hari lalu saya nonton di Netflix di rumah film tentang Maria. Ini versi terbarunya 2024 ya, tentang Mary. Judulnya Mary atau Maria. Saya sungguh diberkati. Jadi dari trailernya dikatakan apa yang mungkin kata Maria ketika dia di padang gurun perbatasan Mesir sama Yusuf di atas kuda lagi dikejar-kejar sama tentara Herodes, dan dia bilang begini, apa yang kamu tahu selama ini mungkin akan menggoncangkan imanmu, karena melalui film itu ternyata beda ceritanya. Saya bukan mencerita film, tapi ketika Yoakim bapaknya Maria itu nggak punya anak, sudah tua, dua-duanya sudah tua. Akhirnya Yoakim itu dia naik ke padang gurun, dia berpuasa, dia berdoa, dia bilang gitu, Allah Yahweh jangan mempermalukan saya. Sudah terlalu lama mereka dipermalukan, karena kan kalau nggak punya anak itu pada waktu itu ya seperti ya terkutuk seperti itu. Dan akhirnya ketika itu malaikat datang dan malaikat bilang, aku mendengar doamu. Tetapi satu hal kata malaikat, ketika anakmu lahir, persembahkan anakmu di bait Allah. Jadi ketika mengandung, lahirlah Maria, dan setelah mulai anjakan anak, akhirnya dibawa ke bait Allah. Marianya dibawa ke bait Allah, dan di bait Allah dia kerjakan macam-macam di bait Allah dan sebagainya. Dia seperti itu. Jadi kita pikir kita cuma tahu Maria malaikat, dan ketika pun dia hamil, diusir dari bait Allah sama ahli-ahli Taurat ya, orang yang kepala bait Allah, sampai di rumahnya juga di Nazaret. Setelah ketahuan dia hamil, akhirnya hampir mau dirajam, sudah ditangkap, sudah mau dirajam, sudah mau dirajam pakai batu. Akhirnya Yusuf datang, dan itu baru dari keluarganya, belum dikejar-kejar juga sama Herodes, tentara Herodes dan lain sebagainya. Jadi kalau lihat film itu tentang Maria, benar-benar bayar harga Maria itu untuk melahirkan sang raja, sang Yesus. Nah, hari ini kita mau belajar tentang, karena tema Natal kita tentang bersukacita, hari ini saya kasih judul khotbah Great Joy Christmas. Asik bahasa Inggris. Tentang sukacita yang besar. Karena di dalam ayat 10 Alkitab berkata begini, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kalau kita baca dalam King James Version dikatakan begini, and the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good things of great joy, which shall be to all people. Malaikat berkata begini, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, great joy atau sukacita besar. Nah, apa yang mau dikabarkan oleh malaikat kepada gembala-gembala? Apa yang dimaksud dengan great joy Christmas? Dikatakan Lukas 2 ayat 11, firman Tuhan berkata begini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi great joy atau sukacita Natal atau berita besarnya adalah malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Katakan amin. Amin. Hari ini telah lahir. Lahir artinya hidup sebetulnya. Jadi kalau bayi lahir kan dia hidup di dunia ya. Jadi malaikat mau berkata bahwa hari ini juru selamat atau Kristus Tuhan akan hidup di dunia ini. Bahkan kalau kita baca selanjutnya, bahkan dia tinggal di antara manusia. Yesus datang, Yesus lahir, Yesus hidup di dunia ini. Nah, saya mau bagikan 2 hal saja berita besar.
Alkitab berkata atau malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu. Yang pertama, yang lain adalah juru selamat. Katakan juru selamat. Juru selamat. Yang kedua, Kristus Tuhan. Katakan Kristus Tuhan. Nah, ini sebetulnya ketika saya pelajari, tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan bahwa sebetulnya inti dari Injil hanya dua ini. Sekali lagi, inti dari Injil hanya dua ini. Tentang Injil keselamatan yang pertama, kemudian yang kedua, Injil tentang kerajaan surga. Jadi Yesus sebagai juru selamat itu berbicara tentang Yesus satu-satunya juru selamat. Katakan amin. Amin. Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa jika tidak melalui Yesus. Kemudian yang kedua, Injil kerajaan surga bicara Yesus Kristus adalah Tuhan, bahwa Dia yang akan memerintah, yang akan memerintah sebagai Raja, sebagai Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ini sebetulnya berita besar, karena Alkitab berkata bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa sampai kepada Tuhan, karena manusia sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Alkitab berkata Yesus atau Allah sendiri, Dia harus datang ke dunia ini. Waktu saya merenungkan ini, tahukah saudara bahwa Allah itu Allah yang maha tahu. Ketika rencana penyelamatan itu harus dilakukan, yang ada di hatinya Tuhan begini, saya pertama akan datang, Dia sudah tahu. Dia akan lahir di kandang yang hina. Dia akan dibungkus dengan kain lapin. Dia akan dikejar-kejar oleh Raja Herodes, akan dibunuh. Dia akan ditolak. Dia akan lari ke Mesir. Bahkan dia akan dikhianati oleh murid-muridnya. Dia akan disalib, dia akan mati di Golgota. Itu konsekuensinya tentang penyelamatan. Tapi Alkitab berkata, karena kasihnya sama kita, Dia tetap mau turun ke dunia ini. Katakan amin. Sebetulnya kalau Tuhan itu bilang begini, capek-capek turun ke dunia lagi, mau lahir dan lain sebagainya, sudah. Karena Dia maha kuasa, Dia rubah aja. Bim salah bim 1, 2, 3, semua manusia berubah. Tapi Dia nggak lakukan itu, karena Dia adil. Katakan amin. Dan Dia mau datang. Bayangin, Dia Allah yang maha mulia, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang maha kuasa, Allah yang agung, Allah yang disembah oleh malaikat-malaikat, oleh seluruh alam semesta. Alkitab berkata, Dia tinggalkan semua itu. Dia tinggalkan kemegahannya, Dia tinggalkan kemuliaannya, Dia tinggalkan kekudusannya, keagungannya di surga. Dan Alkitab berkata, Dia datang ke dunia ini. Dia menjadi seorang hamba, bahkan Dia menjadi seorang manusia. Bahkan Dia boleh Dia mati sampai di kayu salib. Itulah juru selamat kita. Katakan amin. Oleh sebab itu hari ini saya mau berkata, kalau engkau bisa merayakan Natal hari-hari ini, engkau bisa memuji Tuhan, engkau bisa menyembah Tuhan, engkau bisa melayani pekerjaan Tuhan, saya mau berkata, karena ada juru selamat yang sudah menyelamatkan engkau. Katakan amin. Karena Dia sudah menyelamatkan kita. Firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Katakan amin. Dia yang pilih kita. Bahkan Efesus 1 ayat 4 atau ayat 5 dikatakan, sebelum dunia ini dijadikan, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Katakan amin. Artinya kita sudah ada di hatinya Tuhan, kita sudah ada di pikirannya Tuhan. Suatu saat tanggal berapa ini? Tanggal 11 Desember, Ci Heni akan WL akan mimpin pujian di sini. Dan saya akan main keyboard. Itu sudah dirancangnya Tuhan. Katakan amin. Ya, itu yang tentuin. Serius. Karena kita pikir ini hal yang biasa, tapi ini sudah ada di rancangan Tuhan. Karena Tuhan sudah selamatkan kita, karena Dia pilih kita. Ada yang namanya doktrin predestination ya. Artinya Tuhan pilih kita, Tuhan selamatkan kita. Efesus 2 ayat 8 berkata, karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan usahamu, tetapi pemberian Allah atau kasih karunia Allah. Katakan amin. Jadi bicara tentang Yesus datang sebagai juru selamat, Dia selamatkan kita hanya karena kasih karunia. Dia pilih kita semata-mata hanya kasih karunia, karena kematian Kristus di kayu salib. Katakan amin. Gak ada standar apapun. Ketika Dia selamatkan kita, gak ada standar. Kalau standarnya orang kaya, mungkin di antara kita di sini gak ada yang masuk hitungan. Kalau standarnya ganteng atau cantik, ya saya mungkin masih bisa ya. Tuhan nggak kayak standar. Kalau Tuhan lihat standar latar belakang, aduh saya ini rada. Waktu saya kerja di kapal dan sebagainya, saya orang berdosa dan lain sebagainya. Mungkin kalau lihat standar, mungkin Pak Alex, malaikat bilang, ya apalagi Pak Alex ya, aduh. Nggak coret dia. Tapi Tuhan nggak kasih standar. Dia nggak lihat latar belakang kita. Dia nggak lihat karena kita kaya, karena kita dan lain sebagainya.
Semuanya karena kasih karunia. Katakan amin. Dia selamatkan kita bukan karena kita sudah keren melayani Tuhan, bukan karena kita sudah keren main keyboard, pimpin pujian, karena kita sudah pelayanan di sana sini, masuk kampung keluar kampung, masuk kota keluar kota. Enggak. Kita nggak bisa sogok Tuhan dengan pelayanan kita. Katakan amin. Sekali lagi saya mau berkata, kita nggak bisa sogok Tuhan dengan pelayanan kita. Hanya karena kasih karunia, hanya kematian Kristus di kayu salib, kita diselamatkan. Katakan amin. Oleh sebab itu setiap kali Rasulullah bilang begini, kalau engkau mau datang sama Tuhan hanya karena darah Yesus, kita bisa memberanikan diri menghampiri tata kudus Tuhan. Katakan amin. Tanpa darah Yesus yang menunduk kita, tanpa darah Yesus yang menutup bungkus kita, maka yang Tuhan lihat dalam hidup kita hanya kedegilan hati kita, hanya pemberontakan kita, hanya kenajisan kita. Tapi setiap kali kita datang, selalu Tuhan atau selalu Bapa lihat ada darah Yesus, ada pengorbanan Yesus, ada karunia Yesus, ada Sang Juru Selamat yang sudah mati buat kita. Katakan amin. Amin. Berapa banyak yang bersyukur dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Terus kiri kanan bilang begini, gini-gini, gue ini emang pilihan Tuhan yang sudah diselamatkan Tuhan. Katakan amin. Amin. Coba bayangin aja nih Cilianti ya, sorry ya Ci ya. Cilianti tiba-tiba lahirnya di Arab Saudi. Pasti namanya bukan Cilianti ya. Cilianti binti Hasan. Siti Fatimah. Siti Fatimah. Oleh sebab itu orang Nias, orang Batak, orang Nadu bersyukur. Walaupun orang bilang dari kandungan ibu kita sudah Kristen, tapi itu kasih karunia. Katakan amin. Coba kalau Audi Madolang lahir di Aceh, pasti namanya mungkin Abdullah. Muhammad Abdullah. Atau Pak Alex misalnya lahir di Sunda, kan Sunda mayoritas ya. Ya, Kang. Kang. Tapi bersyukur hari ini. Karena Tuhan pilih kita, Dia selamatkan kita. Kesukaan, sukacita besar karena Juru Selamat itu mau datang di dunia ini menyelamatkan kita. Katakan amin. Dia mau mati buat kita, Dia mau menyelamatkan. Itu seharusnya kesukaan. Jadi sukacita Natal itu bukan misalnya kita nanti keluar nanti nyanyi terus sukacita, kita nanti dapat door prize, enggak. Sukacita besar ketika engkau menyadari saya ini orang berdosa, namun Tuhan mau datang menyelamatkan saya. Amin. Karena firman Tuhan berkata, buat apa kita memiliki segala isi dunia ini kalau jiwa kita binasa. Tadi saya diberkati dengan hambanya, hari-hari ini biar fokus kita, kalau kita mau lihat sukacita besar itu saya dalam kita, mari fokus kepada jiwa-jiwa. Katakan amin. Ada satu hamba Tuhan berkata begini, pelayanan sekeren apapun, kalau ujung-ujungnya bukan untuk jiwa-jiwa, hanya sekedar ritual saja, hanya agamawi saja. Karena kita berkata, Bapa datang mencari penyembah, bukan penyembahan sebetulnya. Gereja karismatik hari ini terlalu heboh dengan yang namanya penyembahan. Padahal Bapak berkata, aku mau cari penyembah. Siapa sih penyembah? Manusia. Kita. Oleh sebab itu Alkitab berkata, bukan ibadah yang luar biasa, bukan gereja yang besar yang menggoncangkan surga. Tapi Alkitab berkata, ketika ada satu orang bertobat diselamatkan, Alkitab berkata, kegoncangan di surga terjadi. Katakan amin. Amin. Kita berdoa nanti sukacita Natal ada satu orang yang akan ketemu dengan Yesus. Katakan amin. Karena kita berkata kita harus jadi seperti orang Majus. Orang Majus yang kita harus jadi seperti bintang timur. Karena bintang timur yang menuntun orang Majus ketemu dengan sang bayi, sang raja damai itu. Amin. Biarlah hidup kita yang menuntun orang-orang Majus di luar sana, mungkin sahabat kita, mungkin teman kita, mungkin keluarga kita yang masih jauh dari Tuhan, yang belum diselamatkan. Biarlah kita mau jadi bintang timurnya Tuhan, yang membawa mereka, yang menuntun mereka untuk ketemu sama Sang Tuhan, Juru Selamat itu, dan mereka diselamatkan. Katakan amin. Walaupun harus bayar harga. Amin. 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 Yang kedua, tinggal 5 menit lagi. Sukacita Natal. Kita belajar tentang Injil Kerajaan Surga, di mana Yesus Kristus Tuhan yang memerintah atas segala sesuatu, atas hidup kita. Katakan amin. Ya, singkat saja ini karena sudah waktu. Jadi ada 3 tipe orang Kristen ya. 3 tipe orang Kristen. Orang Kristen pertama adalah orang Kristen yang hanya menjadikan Yesus sebagai sumber. Yang kedua, orang Kristen yang menjadikan Yesus hanya sebagai juru selamat saja. Tapi yang ketiga adalah orang Kristen yang menjadikan Yesus bukan hanya saja sebagai sumber, sebagai juru selamat,
tapi sebagai Tuhan yang memerintah atas hidupnya. Amin. Ciri-ciri orang yang hanya menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai sumber, biasanya orang-orang Kristen seperti ini suka dengar firman Tuhan yang kalau tentang berkat dia senang banget. Kalau hormat tentang terobosan, nanti kamu diberkati, nanti usaha pekerjaan mau diberkati, dia senang banget kalau hormat seperti ini. Kristen-Kristen yang ya jadikan Yesus sebagai sumber. Tapi kalau dia mulai hamba Tuhan mulai bicara tentang pertobatan, tentang hidup kudus, tentang melayani Tuhan, dia bilang itu buat Pak Alex saja, bukan buat saya. Dan biasanya orang-orang Kristen seperti ini, apa ya? Ketika bersenggolan, ketika mengalami sesuatu dalam persekutuan gereja, tiba-tiba dia mengalami namanya muntaber. Mundur tanpa berita. Iya. Tiba-tiba mana dia ya? Nggak tahu, saudara mau kemana. Karena dia cuma menjadikan Yesus sebagai sumber. Kalau tentang berkat dia senang. Hal-hal yang memberkati hidupnya dia suka. Tapi kalau yang lain dia nggak mau. Dan biasanya Kristen seperti ini hanya jadi Kristen penonton saja. Penonton kalau dalam gereja, jadi di belakang ada yang pakai konde seperti sehari ini dia sudah ini gua mulai menilai maksudnya. Kalau dia lihat wayangnya lompat-lompat, dia bilang ini wayangnya kayak kuda lumping aja sana sih. Kalau wayangnya diam, ya ilah wayang kagak semangat Kalau pendeta khotbahnya kelamaan, dia bilang nggak pakai hikmat nih pendeta khotbahnya lama banget. Kalau pendetanya otomatis kan dia bilang parah banget tuh pendeta nggak persiapan dia. Pokoknya menilai sebagai penonton gitu. Kalau ada penerima tamu yang kesedaran kesana kesini aja duduk sana, ya udah kayak serikaan kesana kesini. Kalau ada asal cuma duduk aja dia malas amat. Pokoknya sampai tukang parkir dinilai sama dia. Sampai WL ini nggak ngangkat banget ya. Pokoknya ya itulah. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada yang namanya orang Kristen yang hanya menjadikan Yesus sebagai juru selamat. Yang penting saya sudah terima Yesus, saya sudah selamatkan, titik. Masalah jiwa-jiwa, masalah persekutuan di ITS mau maju atau tidak, nggak peduli. Yang penting saya sudah diselamatkan. Masalah mau melayani dan sebagainya, dia nggak peduli. Yang penting dia sudah diselamatkan. Ada banyak orang juga seperti itu. Hanya yang penting saya sudah diselamatkan. Mau teman saya mau masuk neraka kayak, mau keluarga saya kayak, dia nggak peduli, yang penting saya. Ada kekesenian seperti itu. Tapi kekesenian yang ketiga yang paling keren, ketika kita menjadikan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dan satu-satunya Tuhan yang memerintah atas hidup kita. Katakan amin. Oh, maksudnya benar-benar Tuhan yang merajai atas hidup kita. Katakan amin. Oleh sebab itu ketika Yesus datang, Yohanes berkata, bertobatlah kamu karena sebab kerajaan surga sudah dekat. Kalau Yesus berkata, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah terjadi. Nah, kata bertobatan di sini ternyata kalau dipelajari begini. Bertobat ini bukan sekedar kita dari hidup yang lama ke hidup yang baru, dari suka cerewet nggak cerewet lagi, dari pelit nggak pelit lagi, dari yang suka hidup malam nggak hidup malam lagi, dari yang suka mabuk-mabukan nggak mabuk lagi. Bukan seperti itu ternyata tentang bertobatlah. Itu pun agama lain melakukan itu syariat-syariatnya, hukumnya. Tapi ternyata ketika Yesus berkata begini, bertobatlah, Yesus berkata begini, hendaklah izinkan aku memerintah atas hidupmu, meraja atas hidupmu. Aku yang mengatur hidupmu. Katakan amin. Kenapa anak muda gagal? Bukan karena dia bukan karena dia, Yesus bilang, bukan karena dia sayang hartanya, tapi ternyata dia gagal mengizinkan Yesus yang mengatur hidupnya, sehingga orang muda itu gagal. Nah, hari ini izinkan Yesus sudah lahir, sudah hidup di dunia, berbicara hidup kita juga. Mungkin di hati kita ada segala macam kekotoran, tapi Tuhan, kalau Engkau izinkan, sampai hari ini di Wahyu dikatakan Yesus selalu mengetuk pintu. Kalau Engkau izinkan, Engkau buka pintu, maka Yesus akan masuk menjadi juru selamat, menjadi Tuhan yang memerintah atas hidup kita. Katakan amin. Maka kesukaan besar itu akan terjadi dalam kehidupan kita, sungguh-sungguh terjadi. Katakan amin. Ternyata gairah, semangat, sukacita Natal, sukacita yang besar hanya akan bisa terjadi ketika Sang Juru Selamat itu, Sang Tuhan itu lahir memerintah dalam hidup kita. Karena kita berkata, kemuliaan bagi Allah
di tempat yang maha tinggi. Kan Allah semesta alam mau tinggal di antara kita. Artinya Tuhan sebetulnya mau hidup bersekutu bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Bahkan Alkitab berkata Dia Immanuel, Dia menyertai kita sampai kesudahannya. Haleluya. Sukacita besar karena kita punya juru selamat, karena kita punya satu-satunya Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa.